Shalom, salam sehat. Bacaan Sekolah Sahabat kita hari ini 28 Oktober berjudul Agama yang Murni di Hadapan Allah. Penjelasannya, bacalah Ulangan 24 ayat 10-15. Prinsip-prinsip penting apakah yang sedang dinyatakan di sini yang berhubungan dengan bagaimana kita harus memperlakukan mereka yang berada di bawah pengendalian kita? Ayat-ayat tersebut mengajar kepada kita untuk berbelas kasihan kepada orang yang berkekurangan dan jangan memeras orang yang menderita. Sekali lagi kita melihat kepedulian Tuhan terhadap martabat dasar manusia. Ya, seseorang berutang kepada Anda dan sekarang ketika waktunya untuk menagih, maukah engkau menunjukkan sedikit penghormatan, sedikit martabat terhadap orang tersebut? Jangan menerobos masuk ke tempatnya dan menuntutnya. Gantinya, tunggulah di luar dan biarkan dia datang dan memberikan pembayarannya kepadamu. Ulangan 24 ayat 12 dan 13 sepertinya menyatakan bahwa jika beberapa orang miskin memberikan jubahnya sebagai jaminan, Anda paling tidak harus membiarkan dia tidur dengan jubah itu pada waktu malam. Ayat-ayat lain berhubungan dengan bagaimana seseorang memperlakukan orang miskin yang bekerja untuk dia, dan orang miskin tersebut sangatlah mudah untuk ditindas. Jangan menindas mereka, karena di mata Tuhan hal itu adalah dosa, dan pasti juga hal tersebut memilukan. Sekali lagi, jika orang Israel akan menjadi saksi, sebuah bangsa yang suci berjalan dalam kebenaran di tengah-tengah dunia yang dipenuhi dengan kesalahan, penyembahan berhala, kejahatan, dan dosa. Tentu saja mereka harus baik kepada orang yang terlemah dan yang paling terpinggirkan di antara mereka. Kalau tidak, kesaksian mereka tidak akan berarti apa-apa. Bacalah Yakobus 1 ayat 27 hingga pasal 2 ayat 11. Apa yang sedang Yakobus sampaikan di sini yang merefleksikan apa yang Tuhan sampaikan kepada umatnya di kitab Ulangan? Apa pentingnya fakta ini bahwa dalam ayat-ayat ini Yakobus menghubungkan perlakuan yang salah kepada orang miskin dengan 10 perintah? Ayat-ayat di atas menjelaskan agar kita boleh melakukan hal yang baik dengan cara mengunjungi anak yatim dan para janda dan bertindak dengan tidak memandang muka untuk melakukan hal yang benar. Walaupun tidak ada dalam 10 perintah Allah itu sendiri yang secara langsung berhubungan dengan menunjukkan sikap memihak kepada orang kaya di atas orang miskin, tetapi dengan ketat menaati huruf pada hukum, sementara di saat yang sama memperlakukan dengan salah orang miskin atau yang membutuhkan, maka hal itu akan membuat sebuah ejekan terhadap pengakuan iman dari seseorang dan siapapun yang mengklaim memelihara perintah-perintah tersebut. Mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri adalah ekspresi yang tertinggi dari hukum Allah. Dan ini merupakan kebenaran zaman ini yang sama seperti di zamannya Yakobus, dan sama juga seperti ketika Musa berbicara kepada bangsa Israel di perbatasan tanah perjanjian. Mengapa kita sebagai anggota gereja Masehi Advent hari ke-7 yang memelihara hukum itu dengan ketat, harus memastikan kita juga ketat dengan kata-kata dari kitab Yakobus dan Ulangan? Dengan membaca dari kitab Yakobus, mengapa seharusnya kepercayaan kita untuk menuruti hukum hanya akan diperkuat dengan ketetapan hati kita untuk menolong orang miskin dan juga orang yang membutuhkan di antara kita? Karena dengan menolong orang yang membutuhkan, membuat kita menyadari kasih yang sama yang Tuhan telah tunjukkan bagi masing-masing kita. Tuhan memberikan rejeki kepada kita, bukan hanya untuk memenuhi, mencukupkan kebutuhan kita saja, tetapi juga untuk berbagi, menolong orang lain. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, dimuliakanlah Engkau selama-lamanya. Engkaulah Allah yang maha berkemurahan, Allah yang memberikan kepada kami berkat rejeki sehari-hari.
Kami memohon tuntunan Roh Kudus untuk terus mengajari kami untuk dapat menuruti hukum Allah dan menunjukkan kasih kepada sesama, terlebih kepada yang membutuhkan. Biarlah kami dapat menjadi saluran berkat Tuhan bagi orang lain. Terlebih bantulah kami untuk dapat mengikis karakter kami yang masih jauh dari kehendak Tuhan. Mohon sempurnakanlah doa ini, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.